Apa yang kita dengar kita jaga. Yang puasa itu bukan cuma perut, tapi segala aspek yang dituntunkan oleh dulu-dulu itu. Ada kan yang puasa melihat cahaya, puasa meteng, apa ya? Ada nggak di sini peteng? Ya kan ada ya istilahnya kayak gitu. Atau puasa tidak mendengarkan apa-apa. Itu kan artinya dia mencoba untuk menghadirkan dirinya pada tubuh fisik ini. Jadi merasakan tubuh fisik ini. Nah, kita itu sering terlena ketika kita seperti ini, kita tidak merasakan tubuh kita. Nah, kalau orang-orang dulu itu mencoba untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Edwin. Asal saya dari Cilacap, cuma saya merantau di Palembang, jadi datang kemari dengan teman-teman rombongan dari Palembang. Oke, yang saya ingin tanyakan ke Mas Ori. Nah, psikolobus itu kalau memang kita belum pernah terlatih atau masih awam ya, kan kita mengalami benturan-benturan kehidupan atau permasalahan yang mengakibatkan baling-baling itu berputar. Ya. Nah, kalau analogi yang saya tangkap tadi, ketika itu berputar maka akan menggerakkan generator pada akhirnya, yang mana mungkin akan menciptakan power untuk action, Ya. menghasilkan solusi. Ya. Tapi bagaimana kalau ternyata permasalahan itu nggak tahu muter generator atau enggak, malah orang itu tambah stres. Ya kan pilihannya gitu, mau diuji oleh kehidupan atau menguji dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau melatih ya berarti diuji oleh kehidupan. Ya seperti itulah kehidupan kalau menguji. Berarti generator itu belum tentu akan menghasilkan energi Ya ya? kuat apa enggaknya. Ya. Jadi kan makanya itu kan pilihan. Kalau misalnya kita nggak mau melatih diri kita, ya ujian hiduplah yang menguji kita kan gitu. Pilihannya cuma itu. Oke, Ya. itu aja mungkin. Terima kasih. Cuman kan jangan salah kaprah ini, ketika kita sudah berlatih, ujian hidup itu tidak ada, ya tetap ada. Misalnya nih, kita mau diajarin dalam kehidupan ini adalah menangkis. Jadi ketika ujian itu datang, ini kan dilempar terus nih. Sampai kita bencut, baru kita tahu, oh cara menangkis itu seperti ini. Jadi ujian itu tetap ada. Tapi kalau kita latih, sebelum ujian ini datang, kita sudah bisa nangkis. Jadi ini tetap datang, tapi kita bisa menangkis. Oke? Bukan berarti ujiannya hilang. Bukan ujiannya hilang, tapi kita ketika mendapatkan ujian itu bisa rilis, bisa tahu maknanya gitu. Jadi kalau misalnya berlatih itu bebas dari ujian, saya mau mas. Latih terus. Kan gitu. Nah, karena kehidupan itu kan ujinya kan dia udah acak. Jadi kayak misalnya di alam itu sistemnya seperti itu. Ketika alam itu tidak diharmoni, dia akan mengharmonisasikan dirinya. Jadi bencana itu cuma ada di persepsi manusia. Tapi bagi alam itu adalah memurnikan diri, memperbaiki diri. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada bencana, wah mau ada gawe gitu. Pernah denger ya? Diselamatin malahan. Nah karena itu dianggap manusia itu merugikan, dianggaplah itu sebagai bencana-bencana cuma persepsi manusia. Nah bencana itu datang tidak lebih untuk mengingatkan kita. Nah kalau kita nggak ingat ya downgrade, udah menyesal terus. Nah bencana itu konsekuensinya dua, kita akan mengalami satu enlightenment bersamaan, atau kita mengalami distorsi, degradasi moral yang begitu dalam. Kira-kira cuma itu. Jadi itu kan kelihatan bahwa kehidupan yang nampak seolah-olah begitu jahat tidaklah lebih untuk memahamkan manusia mengenali siapa dirinya. Jadi terimalah ujian itu sebagai stimulus nutrisi diri kan gitu. Dibalik aja daripada kita pusingkan. Jadi orang itu bisa tertawa karena bahagia, tapi orang itu bisa tertawa untuk menghilangkan penderitaan. Kan gitu. Ya silakan pilih, mau menderita dinikmatin atau kita bahagia dalam penderitaan, atau penderitaan itu tetap ada kan gitu. Ada lagi teman-teman. Jadi ada bahasa baru lagi ya, bahwa ujian itu
Suplemen kali ya Mas ya. Suplemen. Silakan Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Azam. Saya tinggal di Kemiling. Asli saya dari Tuban, Jawa Timur. Satu daerah sama Mas Ori. Pertanyaan saya jadi gini Mas Ori. Saya tertarik dengan konsep puasa sebenarnya. Banyak literatur yang menerangkan bahwa orang dulu itu meningkatkan potensi dirinya itu dengan berpuasa, sehingga menjadi waskito atau banyak yang sakti malah. Nah, pertanyaan Mas Ori, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh kita itu kalau kita puasa, dan yang kedua apa bedanya puasa orang dulu sama orang sekarang? Nah, kebanyakan orang sekarang yang puasa kan paling buka kapan kayak gitu kan. Cuman mengolah apa yang kita dapat saat puasa itu kan kita belum banyak yang tahu seperti itu. Jadi mohon penjelasannya, sorry. Terima kasih. Ya, kalau dulu itu kan sama kayak melek bengi. Itu kan sebetulnya men-stressing diri tuh, secara mental maupun fisik. Kan di-stressing tuh. Karena mungkin dulu belum ada gerakan senam. Jadi di-stressingnya lewat melek malam, wirid, beribu-ribu itu kan sebetulnya men-stressing diri, melatih dirinya. Puasa pun sama, melatih diri, menekan hawa nafsu. Nah kita pun kalau senam pun menekan hawa nafsu. Bayangin kita udah gerakan gini, udah ambekan, udah kan ngerasain sendiri kan Mas ya. Tapi kita terus berjuang, itu simulasi hidup sebetulnya. Hal yang paling utama, yang paling sensitif dalam kehidupan ini itu adalah nafas. Karena nafas itu sangat sensitif, kita sering melupakannya. Padahal itu paling sensitif. Orang itu tidak bisa makan, tidak makan 2 jam, nggak nafas 20 menit lah. Nah, artinya kan kita selama ini tidak pernah menikmati nafas itu. Dan waktu kita gerakan itu kan sama halnya kayak kita berjuang untuk hidup. Kan ngerasain ya Mas ya, gimana? Gini udah mau ini, tapi kita tetap meneruskan perjuangan kita. Itu kan simulasi sebetulnya dalam kehidupan kita. Termasuk puasa pun gitu. Puasa itu kan menekan hawa nafsu tuh. Jadi bukan cuma nafsu makan sebetulnya, tapi ketika kita berpuasa, hawa-hawa dari apa yang kita lihat kita jaga, apa yang kita dengar kita jaga. Yang puasa itu bukan cuma perut, tapi segala aspek yang dituntunkan oleh dulu-dulu itu. Ada kan yang puasa melihat cahaya, puasa meteng, apa ya? Ada nggak di sini peteng? Ya kan ada ya istilahnya kayak gitu. Atau puasa tidak mendengarkan apa-apa. Itu kan artinya dia mencoba untuk menghadirkan dirinya pada tubuh fisik ini. Jadi merasakan tubuh fisik ini. Nah, kita itu sering terlena ketika kita seperti ini, kita tidak merasakan tubuh kita. Nah, kalau orang-orang dulu itu mencoba untuk musahabah ya. Artinya kalau di Islam itu ya menyendiri ya. Nah, itu kan artinya dia menghadirkan dirinya, merasakan sepenuhnya dirinya, merasakan bagaimana tangan, telinga, hidung, matanya itu dirasakan. Nah, kita kan sering melupakan itu. Nah, puasa tidak lebih untuk melatih kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak boleh terkontaminasi terhadap hal apapun. Karena kebanyakan kita itu terkontaminasi. Alhamdulillah. Nah, puasa itu termasuk salah satu metode yang diberikan oleh sebelum kita, karena di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah pun sendiri sudah ada puasa. Satu metode untuk men-stressing diri, menekan hawa-hawa nafsu kita. Karena kan di tubuh kita ini kan ada tubuh biologis. Jadi kita ini manusia yang memiliki nafsu hewani. Nah, hewannya itu yang harus ditekan, dihilangkan, hingga kita menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak, puasa itu sebagai satu inilah apa namanya, ya istilahnya cuman dibuat formalitas kebanyakan. ya namanya dinamika kan kita juga nggak tahu ya hati seseorang ya. Ya mudah-mudahan masih banyak teman-teman yang memang mendalami puasa itu seperti apa maknanya. Kan itu kan jelas tuh, dari 1 tahun kita cuma diminta untuk puasa 1 bulan.
Nah itu kan artinya akumulasi hawa-hawa nafsu kita selama 11 bulan itu kan begitu kompleks. Dimurnikanlah waktu puasa hingga akhirnya kan ketika kita Idul Fitri seperti lahir kembali, seperti murni kembali. Nah siapa yang suka puasa? Nggak ada yang bilang suka puasa, semua juga nggak ada yang suka sebetulnya. Kan seolah-olah aja ya Allah alhamdulillah Ramadan tiba gitu. Padahal Itu puasa lagi gitu. itu pernyataan munafik itu sebenarnya. Nah kan yang paling berkesan itu adalah ketika kita tidak suka tapi Allah menyuruh kita, itu yang paling utama kita lakukan. Lah kalau itu kita suka, Allah suka, nggak perlu disuruh. Menikah misalnya, kan udah nggak usah disuruh, karena kita suka. Iya. Lah kalau hal yang kita tidak suka, tapi diperintah Allah kita tetap melakukan, lah itu apresiasi yang tinggi. Tetap ada hubungannya. Kan sama men-stressing itu, psikologis itu. Jadi ada muncul energi. Nah energi itu kan banyak itu fungsinya di dalam tubuh kita. Bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi satu bentuk vitamin-vitamin yang dibutuhkan. Jadi kalau lihat itu seseorang yang melatih biofil atau energinya itu dibedakan ketika beliau tes ATP itu berbeda Pak. Jadi ketika kita tes ke dokter ya ATP kita biasanya lebih tinggi daripada orang yang tidak mengelola energi. Jadi secara tubuh biologis pun ada manfaatnya. Mental juga. Ya. Kan jadi gini Pak. Energi itu sama dengan, ini analogi saya, seperti jembatan atau seperti sungai yang mengarahkan kita pada hulu. Hilirnya kan adalah tubuh fisik. Sungainya itu adalah energi. Ketika kita mengendalamin energi, kita akan dibawakan ke hulunya. Sumber dari segala sumber. Jadi belajar energi kan ketika ditanya Mas Ori belajar spiritual di mana? Saya pun bingung. Oh ini tuh yang disebut spiritual gitu. Jadi makanya saya bilang ke teman-teman, saya ini cuma dituduh orang spiritual gitu. Ya yang saya pelajari ya cuma metode energi gitu. Ya tapi dianggap orang-orang loh, ini pemahaman yang cukup tinggi. Ya saya kan bingung. Karena saya juga nggak pernah tahu apa namanya level-level pemahaman rendah itu gimana, tinggi itu gimana. Ya menurut saya bahwa setiap manusia wajib untuk mengenali ini. Jadi ibarat spiritual itu adalah satu pembentukan kesiapan diri, artinya melatih diri. Agama itu adalah kendaraan. Ketika kita mengendarai agama tapi kita belum siap, ya ugal-ugalan. Karena kita tidak tahu gas, gak tahu rem, blayer lah gitu, ngeng gitu. Tapi kalau kita berspiritual artinya menyiapkan diri kita untuk mengendarai itu, kendaraan itu akan menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat dibanding harus trek-trekan. Nah, analoginya kayak gitu. Jadi kan makanya masih penting beragama dan berspiritual itu sangat penting, tidak bisa dipisahkan. Kan ada tuh orang beragama itu karena dia belum dewasa, kan gitu. Orang yang spiritual tidak perlu agama, kan jadi ini yang menjadi noise. Kata siapa nggak butuh? Kalau kamu sudah meninggal nggak butuh agama. Tapi karena kita masih hidup dan karena saya sendiri masih menyadari bahwa diri saya ini masih lalai, saya butuh pegangan itu. Ya terserah orang lain kalau nggak mau butuh itu ya nggak masalah, saya nggak mau berdebat soal itu. Karena saya sendiri masih merasa zolim, masih sering lupa, jadi saya butuh pijakan pegangan, kan gitu. Jadi kan menurut saya tetap penting. Tapi kalau orang lain dianggap nggak penting ya terserah. Kayak gitu. Jadi bisa bersamaan jalannya.